Perkenalkan, nama saya Muhammad Nasrullah. Saya salah satu mahasiswa IAIN Metro dari Prodi Pendidikan Agama Islam. Pada kesempatan siang hari ini saya akan mewawancarai yaitu Kepala Sekolah SMK Agus Cinta Indonesia Metro Lampung. Dan alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini saya sudah berhadapan langsung dengan narasumber kita, yaitu dengan Bapak Agus Khalidin, benar ya Pak ya? Dengan Bapak Agus Khalidin yang bertempatan di 24 ini Pak, 24 Tejo Agung. Mohon maaf, tolong perkenalkan sedikit Pak, biar rekan-rekan semua tahu. Ya, terima kasih. Siapa namanya tadi? Asrul ya. Baik, atas kesempatan yang berbahagia ini, kesempatan yang mungkin kita belum pernah ketemu sebelumnya. Saya di sini nama Agus Khalidin, menjabat sebagai Kepala Sekolah SMK Agus Cinta Indonesia yang berada di 24 Tejo Agung, Metro Timur, Kota Metro. Yang insya Allah, alhamdulillah atas izin Allah kami diberikan amanah. Ini adalah amanah yang paling besar untuk saya terutama. Dan kesempatan kali ini juga ya terima kasih atas kunjungannya mahasiswa dari Prodi Pendidikan Agama Islam IAIN Metro, karena kami juga, saya terutama alumni IAIN Metro tahun 2013 saya masuk di perguruan tinggi dengan mengambil jurusan Pendidikan Agama Islam, dan alhamdulillah di 2017 saya bisa menyelesaikan studi. Kemudian di 2017 saya lanjut S2 terutama di IAIN Metro dengan jurusan yang sama, yaitu Pendidikan Agama Islam. Ya alhamdulillah berkat motivasi, terutama motivasi dalam hal belajar, mudah-mudahan ini bisa menjadikan motivasi buat adik-adik mahasiswa khususnya di Pendidikan Agama Islam, bisa menjadi pusat para pemimpin yang akan datang, seperti itu. Kemudian untuk aktivitas di sini, terutama SMK Agus Cinta Indonesia, saya menjabat mungkin hampir 1 semester, yaitu di 2021 di ajaran baru. Sebelumnya saya di sini masuk di 2018 setelah saya lulus S1. Saya menjadi guru biasa, dan 2019 saya menjadi waka kesiswaan. 2020 saya diamanahkan menjadi waka kurikulum, dan 2021 ini adalah amanah yang paling besar bagi saya. Dan ini semua berkat motivasi terutama dosen-dosen IAIN Metro. Mudah-mudahan nanti mahasiswa Muhammad Nasrullah ini bisa mengikuti jejak para alumni-alumni yang insya Allah ini bisa membawa kebaikan untuk kita semua. Seperti itu Muhammad Nasrullah. Mudah-mudahan ini bisa menjadi awal langkah baik buat Masnya ya, untuk menuju yang lebih baik lagi. Cukup menarik ya rekan-rekan untuk perkenalan Bapak Agus Khalidin ini tadi. Cukup memotivasi kita agar gimana kita ke depannya lebih baik, gimana kita ke depannya menjadi kebanggaan orang tua dan orang-orang di sekeliling kita. Jadi cukup itu dulu perkenalannya. Jadi langsung saja di sini saya akan sedikit mewawancara ya Pak ya. Ya boleh, diizinkan ya. Di sini jadi saya akan mewawancari dengan bertemakan modernisasi beragama. Nah, jadi di zaman-zaman modern ini banyak terdapat beberapa aliran-aliran yang satu sama lain yaitu terkadang saling menyalahkan ya Pak ya. Jadi bagaimana menurut Bapak ini hubungan antara modernisasi beragama dengan Quran surat Al-Maidah ayat 8, yaitu yang artinya
Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, menjadi saksi dengan adil, dan janganlah kebencianmu terdapat suatu kaum mendorong kaum untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan takwalah kepada Allah. Sungguh Allah mengadili terdapat apa yang kamu kerjakan. Jadi bagaimana menurut Bapak Agus ini? Ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Sama ya, bahwa moderasi beragama ini sekarang lagi marak, lagi kita bahas, lagi kita viralkan ya. Banyak sekali bermunculan agama-agama yang itu mungkin menurut saya ekstrimnya banyak yang tidak memiliki prinsip, kemudian tidak memiliki sebuah landasan. Maka kita harus sebagai mahasiswa harus teliti, harus peka terjadi apa yang terjadi di masyarakat ya. Sebelumnya saya mengarahkan ataupun menghubungkan bahwa apa yang dimaksud dengan moderasi beragama ini adalah cara pandang kita dalam beragama secara moderat ya, memahami dan mengamalkan ajaran agama dengan tidak ekstrim, baik ke kiri maupun ke kanan ya. Jadi mungkin saya bisa simpulkan bahwa sesuai dengan Quran surat Al-Maidah, kita sebagai manusia itu bisa menjadi penegak keadilan ya, karena memang surat Maidah ini menegaskan bahwa kita harus memiliki adil ya, tidak ekstrim ke kanan, tidak ekstrim ke kiri. Nah, berarti kita harus di tengah-tengah gitu kan ya, atau kalau ininya adalah tidak berat ke kanan atau tidak berat ke kiri, tidak kelebihan, tidak kekurangan, berarti harus tengah-tengah ya. Kalau rasa makanan itu harus pas ya kan ya, Mas Asrul. Jadi moderasi beragama ini yang perlu kita sampaikan bahwa di dalam surat Al-Maidah memang benar bahwa itu menjadikan salah satu dasar bagi kita, bagi agama Islam, bahwa kita harus menjadikan penegak keadilan, dan ini berlaku untuk semua kalangan. Kami memang di sini diamanahkan menjadi seorang pemimpin, maka kami harus adil terhadap dewan guru, kemudian peserta didik yang mungkin mayoritas ada sebagian yang katakan agamanya kurang baik ataupun agamanya asal-asalan. Tetapi di sini kami selaku penanggung jawab, kita harus menyamakan gitu kan, tidak melebih-lebihkan. Maka banyak sekali kepentingan ataupun pentingnya sebuah keadilan di dalam dasar negara Indonesia, terutama kita ini negara Pancasila. Memang kata adil itu disebut sampai 2 kali ya di dalam Pancasila, yaitu ada sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan ada sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di dalam Pancasila itu ada 2 kata adil ya. Sebagaimana rumusan ini, maka yang ingin dicapai atau cita-cita bangsa Indonesia dan negara, para pendiri, para pemimpin yang mungkin kita sudah mendahului, bahwa itu adalah menuju sebuah keadilan dan menuju ke dalam bingkai kemanusiaan ya, yang sejahtera bagi rakyatnya. Jadi dalam hal ini prinsip keadilan dan kesejahteraan ini memang harus kita rasakan bagi segenap bangsa Indonesia, yang melainkan juga harus mengupayakan, yang harus kita teruskan generasi ke generasi ya. Jadi jangan sampai ini terputus di generasi kita. Bahkan kita Indonesia akan menghadapi generasi emas. Itu sebuah prestasi yang bagus yang harus kita siapkan. Maka dengan adanya moderasi beragama ini, bagaimana cara pandang kita ya, bagaimana jangan sampai kita mengambil sebuah kegiatan ataupun ajaran agama yang
sifatnya ekstrim ya Mas, ekstrim ke kanan maupun ke kiri ya. Jadi benar-benar harus lurus kan gitu, sesuai dengan perintah ataupun dalil yang ada di Quran surat Al-Maidah, seperti itu Mas. Nah, terima kasih Bapak Agus ya. Jadi pertanyaan pertama sangat jelas dan gimana ya? Sangat jelas sekali intinya ya dari penjabaran Bapak Agus ini tadi. Semoga di pertanyaan pertama ini dapat membuat motivasi buat kita ya. Baik, terima kasih untuk Bapak Agus Nurdin untuk pertanyaan yang pertama. Dan di sini saya masih mempunyai satu pertanyaan lagi. Boleh. Boleh ya Pak ya? Boleh. Saya tanyakan. Jadi pertanyaan saya yang terakhir ini yaitu samakah modernisasi beragama dengan moderasi agama? Nah, bagaimana menurut Bapak Agus Nurdin? Jawaban tanggapan saya yang jelas tidak sama ya, karena agama ini tidak perlu dimodernisasi ya, karena pada agama sudah dijelaskan, sudah diajarkan prinsip-prinsip modernisasi keadilan, keseimbangan. Jadi bukan agama yang harus dimodernisasi, tapi cara beragama dalam menjalankan agamanya. Jadi tidak sama, jadi nggak perlu harus dimodernisasi ya. Bagaimana cara pandang kita, cara kita menjalankan agamanya, seperti itu. Yang seperti di awal bahwa tidak ekstrim ke kanan, tidak ekstrim ke kiri, nah, seperti itu Mas. Lurus ya Pak ya. Cukup segitu ya Pak ya? Ya boleh, cukup. Jadi cukup singkat dari pertanyaan yang terakhir ini. Jadi sudah cukup 2 pertanyaan saja ya untuk kesempatan siang hari ini. Mungkin saya cukupkan. Tetapi sebelumnya mohon sedikit kata-kata atau motivasi buat kami rekan-rekan mahasiswa bagaimana kedepannya supaya bisa mengikuti jejak Bapak yang sangat rumit itu. Ya. Terima kasih buat Mas Muhammad Nasrullah. Mudah-mudahan apa yang orang tua cita-citakan itu bisa dikabulkan oleh Allah. Pada dasarnya bahwa pendidikan adalah senjata yang paling ampuh yang bisa kita gunakan untuk mengubah dunia. Jadi dengan pendidikanlah yang akan bisa mengubah sebuah dunia ya. Jadi harapannya dengan adanya kita berpendidikan itu bisa sukses ya, bisa menjadi orang yang sukses dunia dan akhirat, dan terus semangat dalam menjalankan aktivitas mahasiswa. Mungkin Bapak rasakan setiap hari, setiap bulan ataupun setiap semesternya pasti banyak tugas dan tugas. Tetapi itu adalah salah satu bentuk pendidikan, karena dengan bekalnya pendidikan itu akan menjadi mengubah sebuah dunia, seperti itu. Mudah-mudahan bermanfaat yang saya sampaikan ini, bisa termotivasi buat kawan-kawan mahasiswa. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, cukup. Baik, terima kasih sekali lagi untuk Bapak Agus Nurdin karena sudah memberikan waktu bagi saya untuk berkunjung ke sini dan mewawancarai Bapak Agus Nurdin ini. Saya ucapkan terima kasih sama-sama. Jadi cukup begitulah rekan-rekan wawancara pada kesempatan siang hari ini. Mungkin kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.